Sebuah akhir pekan yang penuh dengan comeback. Manchester City, Liverpool, Spurs, Real Madrid dan juga Aston Villa. Oh, Manchester United juga. Tapi comeback stronger. Welcome to Box to Box. Welcome to Box Football Show with me Jerry Arvino, dan kali ini line up-nya adalah ada Dex seperti biasa, terus juga ada Waldo dan Rana Ditya Alif. What up? Ini fans MU pada kemana ya? Pada stres gara-gara kalah sama Brighton. Kenapa Dex? Bilang keluhnya gimana? Hah? Pada kemana? Rossi sibuk. Sibuk. Bohong. Kalau Tio ada urusan mendadak. Bohong. Nggak gini. Semuanya Tapi bohong. mereka bilang nggak bisanya sebelum atau sesudah MU Brighton. Kalau Rossi sih dari hari Sabtu udah bilang sih. Oh, Udah Kalau punya Tio feeling hari mungkin. Udah punya feeling. Hari Sabtunya tapi sebelum pertandingan Brighton ya. Oke. Kalau Tio dadakan urusan ini ya, negara. Urusan negara ya. Oke. Gue sih happy gue Leeds menang 3-0 soalnya. Apa? Lawan Millwall. Oh, ya, sebuah informasi yang sangat penting. Penting sekali dong. Tapi ini pasti yang penting tuh ini ya, ada update pastinya dari Kanjuruhan. Ada apa aja Dex di minggu ini? Per Kamis 14 September 2023 Ya. tahapan renovasi Stadion Kanjuruhan udah dimulai. Nih beritanya bisa dilihat di sini. Yes. Tuh, tahapannya udah dimulai, terus juga pada tahapan renovasi awal ini pagar penutup juga mulai dipasang, jadi udah ada dihalangin tuh, maksudnya kayak Jadi kerangkanya gitu ya. ditandain lah, bukan dihalangin ya, ditandain. gitu, Oke. pakai pagar gitu. Terus keluarga korban ya kecewa sama renovasi ini karena ya bisa menghilangkan barang bukti. Makanya kemarin tuh Pak Midun, kalau kalian ingat yang goes sampai Jakarta Jakarta, itu, ya. dia jagain pintu 13 nih tweetnya nih. Pak Midun jagain pintu 13 ya supaya Biar barang nggak buktinya diapa-apain maksudnya. dijagalah selama mungkin. Jadi standby situ? Iya. Wow. Gitu update dari Kanjuruhan. Iya, dan juga ya masih kecewa pasti keluarga korban sana, dan kita doakan semoga aduh bingung juga ya. Tapi kalau doa sih yang terbaik pasti Gue sih biar pengennya sih tuntas ya. disuarakan terus ya. Soalnya kan 2 minggu lagi berarti udah 1 tahun kan tragedi Kanjuruhan ini kan. Gitu. Nanti kita akan suarakan terus, dan kabar yang mau kita update juga adalah kabar Inter Nusantara. Luar biasa. Setelah ditumbangkan oleh apa yang Bondai ya, ternyata di playoff Menang. bisa menang. Jadi lawan kemarin Bondai. tuh 2 kali, minggu lalu 2 kali kita lawan Bondai ini hasil pertandingan Kamu ini. kalah ya? Jadi 2-4 kalah di regular season. Regular. Di round sebelumnya juga di regular season juga kalah. Tapi di calling final ketemu lagi. Bantai 5-1. Bas Holsing hat-trick. Basol sih. Gila. Terus juga ini juga ada bracketnya. Bracketnya tuh semifinal. Kita masuk semifinal. Jadi top 4 nih ya? Top 4 masih Wow. top 4. Gila underdog season banget ya. Semifinal lawan Manhattan FC. Manhattan itu dia peringkat 2. Peringkat 2. Peringkat 2 ya kan. Di Manhattan mainnya. Lumayan sulit sih mana. Iya. Kemarin kalian masuk ini ya, si tim itu masuk ke di Atletik ya? Oh iya. Di benar. Atletik Benar masuk. banget. Ini Ya, ini kita artikelnya lihat ya. ngebahas One FF ya. Cuma ada box to box ternyata. Oh, komentatornya ini Clive Clive Taldesi ya. Gila ya. Nih box to box masuk. Salah satu Akhirnya masuk idola. ke media panutan kita tuh. Nah, itu ada tulisannya langsung box to box. Bagaimana Bapak CEO mengomentari kiprah network ini? Itu tuh membuat image kita sebagai podcast bola yang mahal dan intelektual. Karena kan untuk bisa baca di Atletik kan harus bayar Bayar, per bener. sebulan kan. Jadi Untuk tahu info harus ini. lihat dulu, tapi kelihatannya juga pas artikelnya gue baca gitu, pas lagi riset dikit-dikit, kita dibandingkan dengan performance klub-klub di Kelas klub liga lainnya. ini yang dari negara lain, dan sepertinya kita cukup bagus ya. Secara financial fair play gitu, bagus kita ya. Iya, bagus. Iya. Jadi bersanding ya dengan kolom-kolom Iya, ya kan, iya. yang biasanya kan Premier League, La terus Liga, ada Champions apa, League. World Cup waktu itu Iya, kan, iya. Champions Iya. League gitu. Dan saya juga senang klub Inter Nusantara ini nggak bermasalah. Nggak ada pemainnya yang kena kasus kekerasan seksual. Nggak ada. Iya, Ya, nggak atau ada ya. Atau- ngeluh sama pelatihnya tuh nggak ada, bagus-bagus. Cuman ada di komen di tim owner ada yang nuduh bahwa tim ownernya dajal. Sebegitu ya, memang kalau Afif Safi. ini ya apa Ada yang bilang namanya, babi, ada yang bilang anjing. ketika sudah berprestasi banyak teori konspirasi. Oh iya ya. benar. Itu kan namanya haters ya gitu. Iya namanya haters ya. Tapi yang jelas juga Inter Nusantara juga tidak ada bermasalah dengan para pemain tim nasionalnya ya. Iya. Jadi ngelepas-ngelepas aja kan, kalau Bas Holsing mau dipanggil Belanda. Panggil. Segera panggil timnas boleh ya. Boleh dong. Timnas virtual. Dan demikian ini juga ada, sebenarnya ini mulainya sih awal weekend karena Sabtu dini hari Bundesliga ada big match, walaupun memang sulit disaksikan ya karena
kayaknya mesti pakai Ada VPN. triknya, trik khusus menyaksikan Bundesliga Dari sekarang tuh. Spieltag ya? Ada beberapa pertandingan disiarkan oleh YouTube Bundesliga, tapi harus pakai VPN. Oh jadi PKS tuh gak setuju ya? Kan dia mau ngapus. Sama VPN. Iya VPN kalau gak salah tuh ya. Iya. Ini anti Bundesliga. Anti Bundesliga. PKS Nggak bisa tuh nih. anti Jerman katanya. Padahal Bundesliga tuh Kirain taktikal pornografi banget kan Jerman. Apa salahnya nonton sepak bola mungkin? Itu mungkin ya karena VPN nya mungkin ya. Jadi kayak Atau mungkin permainan Bayern sama Bayer Leverkusen seperti pornografi mungkin dianggapnya. Iya, bisa membuat orgasmik. orgasme para sepak Para taktikos tuh jadi konak nonton itu. Taktikos. Karena sebenarnya duelnya juga seru ya, 2-2 gol cantik tercipta dan juga gol penalti yang sebenarnya diomongin juga ya katanya ada ini pantas nggak perdebatan penalti. Dan tiap minggu kita selalu ada kayak gitu, offside nggak, penalti nggak, selalu ada kontroversi gitu. Handball nggak. Melewati garis enggak gitu ya. Garis tuh Kok penemuan dari zaman dulu tuh dibahas lagi tuh. Komito mah gol, rasot gak gol? Iya, garis tuh. Padahal kalau dari atas beda ya. Tapi ntar dulu, jangan situ dulu. Kita berusaha untuk tidak membahas yang itu dulu. Ya, kita bahas dulu Bundesliga. Kali ini kita geser ke atas karena duelnya seru ya. Dimana Bayern Munchen lawan Leverkusen 2-2. Dan Xabi Alonso masih nggak kalah ya lawan Munchen. Karena udah sempat tertinggal. Jadi Sabi nih kayaknya Leverkusen sama Xabi. Bener-bener bisa sabi banget. Coba Lu yang paling riset. Udah memperhatikan dari Real Madrid kan, Sabi kan. Iya. Gimana sih Xabi? Karena kan pernah dilatih oleh Pep, pernah dilatih Pep, sama ya. Mourinho. Jadi pernah. dua ini bisa diramu. Ancelotti pun juga pernah. Ancelotti pernah juga. Enggak, kalau Xabi Alonso ini kan sebenarnya gue udah tahu dia dari waktu dia ngelatih Real Madrid B ya. Oke. Castilla. Terus habis itu dia musim depannya langsung dipanggil sama Sociedad buat ngelatih akademi juga. Gak lama langsung dipanggil Leverkusen musim lalu gitu kan. Dan emang udah nunjukin gimana permainan dia tuh sama Leverkusen tuh bagus banget. Terlebih tuh kemarin gue lihat emang ada perubahan signifikan dari pelatih Leverkusen sebelumnya. Gue lupa, mungkin kalian bisa bantu komen ya. Gue lupa nama pelatihnya siapa. Ya. Perubahan signifikannya tuh gak cuman dari segi attacking, tapi dari segi defensifnya tuh rapi banget gitu. Gimana Leverkusen ini sekarang main itu pakai 3 center back. Oke. Tapi dengan 2 wingback gitu. Dengan 2 wingback. Dan kalau kalian tahu wingback yang satu itu ada Jeremy Frimpong yang sempat diincar Manchester United. Left wingbacknya itu adalah Alex Grimaldo, mantan pemain Barcelona. Yang golin gue kemarin ya. cukup surprise. Ya. Alex Grimaldo tuh mau main di Leverkusen gitu. Nah ini kayak misalnya kalian lihat di ini ya. Oh, ini lu yang keren bikin banget kayaknya. nih. Keren banget Lu yang nih. bikin ini. Ya, ini bisa lo jelasin gak? Bisa lo elaborasi gak? layarnya nih. Gak bisa digeser. Ini Bisa. sebuah refleksi bahwa liga yang memperhatikan taktik itu Bundesliga, kontennya Bundesliga ini. Iya Konten benar. dari Ini channel Bundesliga. YouTube-nya. Jadi kalau Iya. misalnya kalian pengen tahu tentang taktikal dan lain-lain, kan bisa langsung nonton di YouTube Bundesliga. Gokil. Itu ada Dan penjelasannya ini gak langsung. usah pakai VPN yang ini ya? Oh nggak perlu, nggak perlu. Ini gratis. Nggak perlu pakai VPN. Nah ini kayak kalian lihat di situ kan ada 3 center back itu kalau nggak salah Tapsoba, Jonathan Tah, satu lagi gue lupa. Wingback itu Incapi. Frimpong sama Yang Ekuador ya? ini Incapi Incapi. ya benar. Sama Grimaldo dan 2 midfieldernya itu adalah Granit Xhaka sama si gue lupa lagi. Bukan words tuh yang depan. Ya? Words depan ya? Enggak, Words depan. Words tuh bisa versatile, dia bisa jadi winger, bisa jadi center attack midfielder. Nah, dan permainan Xabi Alonso ini dilihat, tadi gue tarik lagi. Ya. Emang membuat permainan Leverkusen jadi lebih berwarna. Karena gol shot on targetnya lebih banyak, 2 kali lipat dibanding pelatih sebelumnya. Dan juga permainannya lebih compact. Kayak tadi tactical bisa lihat Ya. gimana mereka kalau misalnya kalau defense mereka jadi 5 back. Kalau misalnya megang bola mereka jadi 3 back. Jadi itu merapatkan di bagian lini tengah. Dan itu kemarin kejadian waktu lawan Munchen gitu. Ya. Gimana Bayern Munchen benar-benar struggle banget. Dan mereka dipaksa buat main ke winger gitu. Mereka gak bisa bermain di lini tengah. Karena di lini tengah itu ada Granit Xhaka, ada Florian Wirtz. Ditambah Jeremy Frimpong juga di bagian sisi sayap. Habis itu ada Grimaldo juga gitu. Jadi kalau dibilang Xabi Alonso di Leverkusen ini udah benar-benar works. Dan dia benar-benar cuma memanfaatkan pemain yang ada. As you know, Diaby. Tadi Ya. lu sempat singgung Aston Villa kan. Diaby ke Aston Villa. Oke, gue beli Jonas Hoffman gitu. Yang emang udah experience di Bundesliga gitu. Jadi kayak mungkin bahasa kasarnya ya. Oke, gue butuh pemain experience di winger. Tapi udah terbiasa di Bundesliga. Ya udah gue beli Jonas Hoffman. Habis itu dia punya striker yang lumayan cukup bagus. Mungkin kita lihat let's see 2 tahun kemudian ya. Mungkin ini pemain bakal bandrol 70 ke atas sih namanya. Oke. Bonifide. Osimhen deh. Ya bisa dibilang tapi lebih bulky deh. Lebih bulky. Kayak Lukaku gitu loh. Kayak Lukaku body face. Ya Habis itu si Dayot Upamecano babak belur kemarin. Iya benar. Abis itu juga permainan juga
kalau misalnya gue singgung rada mirip kayak Madrid sebenarnya. Karena bisa lancar attacking Leverkusen ini satu sisi adalah perannya pemain muda dari Leverkusen yaitu Florian Wirtz. Iya. Itu sama kayak Madrid di saat itu ya mereka pakai 4-4-2 diamond misalnya atau 3 back dengan satu center attack midfielder. Nah, Florian Wirtz itu jadi center back midfielder dan 2 strikernya itu di depan. Ya, menarik ya, bisa posisional, bisa juga main direct. Nah, lu ngeliat gimana nih Xabi Alonso di Leverkusen, ceilingnya segimana? Karena dia begitu rame diomongin bahkan dari musim lalu. Sebenarnya yang menarik kalau ngomongin Xabi Alonso di Leverkusen adalah beberapa hal yang stand out. Yang terlihat agak kontras dibandingin pelatih-pelatih muda kesayangan taktiko ini ya. Misalnya. Ya kayak Arteta dan lain sebagainya, Nagelsmann. Karena satu perubahan yang dia bawa adalah posisi pemain yang lebih kompak. Karena masalahnya Leverkusen musim lalu ketika dia masuk dan dibawa dari sempat dekat zona relegasi sampai naik adalah terlalu kendor mainnya. Betul. Kurang kompak dan itu berpengaruh ke jumlah shot yang mereka hadapi. Setelah dia masuk jarak pemain jadi lebih dekat, lebih kompak dan tetap mungkin nggak tahu karena dia gelandang bertahan atau apa, base-nya itu lebih bagus gitu. Nah yang menarik musim ini adalah pemain-pemain barunya tuh ngasih karakteristik yang berbeda dengan pemain-pemain yang cabut. Kalau tadi disebut soal Musa Diaby, dia pemain yang sangat direct, pemain yang sangat cepat ya. Dia sama Frimpong tuh mungkin 2 dari top 10 pemain paling cepat di Bundesliga. Adanya pemain kayak Jonas Hoffmann tuh ngasih kontrol sebenarnya. Jadi sebenarnya ada kelihatan sedikit evolusi, jumlah passing pendeknya Leverkusen tuh meningkat. Awal musim ini dibandingin musim lalu. Nah mungkin dari awal rencananya Xabi Alonso pengen kayak gitu. Cuman musim lalu mungkin dia belum punya pemain squad untuk ngelakuin itu. Cuman kalau kita berkaca ke pertandingan lawan Bayern Munchen, sebenarnya sih di 10-20 menit pertama, menurut gue sih Munchen tuh jauh better mainnya. Nah yang menarik adalah, ini yang gue bilang kontras, tactical adjustment-nya itu sebenarnya di sisi defense. Dia bisa masuk ke defensive shape kalau gak salah 4-4-2 atau apa. Bikin susah banget buat Munchen to build up. Dan yang mengontrol pertandingan itu ke depan ya, walaupun ujung-ujungnya 2-1 dulu sebelum kena comeback, itu si Leverkusen-nya. Nah cuman bahkan setelah pertandingan sebenarnya Thomas Tuchel tuh agak kesel sebenarnya. Dia bilang kenapa main gue tuh stop main habis 20 menit, agak chaos gitu. Cuma di sisi lain kalau lu jadi tim di Liga Jerman yang bukan Bayern Munchen, lu main di kandang lawan, seri itu lu main di Allianz Arena, seri itu hasil yang bagus banget. Bekal yang sangat berharga. Itu mungkin seri paling mahal lah sepanjang satu musim adalah ketika lu bisa ngambil tuh di Munchen. So props buat Xabi Alonso. Yang menarik ini sih dia kelihatan cukup fleksibel, cukup compact, dan yang gue juga suka adalah formasinya itu kan dia biasa dengan 3 di belakang ya. Ya justru ketika banyak tim yang biasa kalau di formasi defense itu 4 di belakang. Ketika nyerang tuh jadi 2 atau 3 dan ada yang masuk. Dia tuh jadi 4 ketika lagi 4 di belakang ketika maju. Si Grimaldo tuh sebenarnya jadi center back juga di belakang. Gitu. Itu tujuannya apa? Biar dia bisa nyiptain overload di sisinya Frimpong sebenarnya. Frimpong yang sebenarnya mungkin tracking backnya nggak sebegitunya. Ada beberapa foto lo bisa ngambil juga dari Tifo atau dari channel Bundesliga. Frimpong yang sebenarnya posisinya right wing back, kadang-kadang tuh kalau lo lihat lah kok dia jadi kayak striker gitu. Dan yang juga menarik yang dibilang sama Waldo tadi, Florian Wirtz, dia literally punya kebebasan buat ngambil posisi apapun di attacking third gitu loh. Itu menarik kelihatan juga ini sih pas dia lagi diserang, lagi build up lawan lagi build up, itu back sayap sama penyerang sayapnya tuh langsung neken gitu. Nah gue sih ngelihatnya di sini adalah mungkin di awal-awal fase kayak gini di masih game week berapa? Spieltag 4 sekarang. Ini masih kelihatan segar-segar momennya. Cuman ke depannya gue khawatir bakal kecapean aja gitu. Tapi gue ngelihat Xabi Alonso tuh pinter nyari pemain-pemain yang dia punya juga fisikalnya bagus-bagus. Jadi ini bensinnya mungkin bakal habis, cuman habisnya mungkin di Spieltag 30-an gitu. Nah itu pala gue baru mau nanya apakah dominasi Bayern bisa digoyang nih sama Xabi dan Leverkusen atau mungkin Marco Rose-nya Leipzig gitu? Gue sih berharap
box to box berharap sebenarnya Union Berlin ya, cuman kemarin kan kalah gitu. Iya. Dari materi pemain sebenarnya Union tuh udah apalagi main di bagus. Champions. Nah, cuman gue Makin ngelihat lemes. yang ngebedain level antara Union Berlin sama Bayer Leverkusen tuh ya pelatihnya sih. Ya, itu jelas. Tactical knowledge-nya tuh udah lebih bagus Xabi Alonso daripada Union Berlin. Union Berlin cuman punya karakter pemain-pemain yang udah lebih baik jauh lebih baik daripada musim lalu. Sementara kalau Marco Rose itu ya kalau dibandingin sama Leverkusen sama Xabi Alonso sih menurut gue modalnya lebih bagus Xabi Alonso bersama Leverkusen. Cuma bisa kesempatan kita dukung Leverkusen kan karena saling bertukar pemain nih. Havertz di Arsenal sekarang. Iya. Granit Xhaka di Leverkusen. Coba pertanyaan soal apakah sebuah tim Liga Jerman bisa ngalahin Bayern. Ya. In one match dengan taktik yang bagus, dengan semuanya on form bisa ya. It's always gonna go down to squad depth. Ya. Itu yang mungkin tim-tim penantang Bayern selama ini selalu nggak punya, mentoknya di situ. Nah mungkin to that point, gue rasa sih kalau squad depth Leverkusen tidak di levelnya Munchen, and that's why that's a problem. Agree. Yang akan menarik adalah bagaimana di pertandingan tertentu dia bisa nggak tuh merotasi pemainnya, gitu. Sebenarnya ada pemain-pemain yang bagus di bangku cadangannya yang bisa dipanggil ya, kayak Schick misalnya, gitu. Cuman lagi-lagi itu tall task dan tantangannya dia. Kalau dia bisa menggulingkan Munchen hebat banget. Ya. Tapi bagi gue ngeliatnya dia bisa jadi nomor 2 aja, jadi penantang baru aja dan give it a good go sampai akhir musim. Itu udah elit kok kalau buat gue. Runner up ya, seperti eranya Top Moller waktu itu ya. Itu kan Neverkusen. Neverkusen ada Balak, ada Ramelo dan lain sebagainya. Harry Kane mungkin lagi pusing kali. Gue kesini gue mau juara nih. Lo jangan bagus dong. Coba deh kalau seandainya dia musim pertama di Jerman tetap enggak gitu. Top score dapat. Ya, ternyata masalahnya dia selama ini gitu. Top score dapat tapi juaranya enggak. Saingan apa? Adu ilmu itu antara Harry Kane yang gak pernah juara sama Marco Reus yang gak pernah juara Bundesliga. Iya, tapi kan Dortmund dia kan. Kayaknya bakal susah karena gini, kalau untuk ngambil tahta dominasinya Bayern bukan cuma nunggu Bayern kepleset, tapi tim-tim ini bisa maksimal gitu, bisa konsisten. Maksudnya kayak kemarin juga sebenarnya kan kalau Dortmund menang beres. Gitu kan, tapi mereka sendiri yang kepleset, nggak ada urusannya sama Munchen gitu. Jadi memang benar-benar tadi yang dibilang soal konsistensi itu penting banget ya, karena kadang di clutch moment atau di momen-momen krusial mereka sendiri yang kepleset. Dan kalau orang bilang ini FC Hollywood ngambilin pemain, banyak transfer Munchen yang sebenarnya nggak splashing money kan. Mereka mah pinter aja. Lu gak bisa nyalain Munchen ya. Iya, udah iya. itu aja gitu. Yes. Dan ini menarik juga, bikin fenomena semakin menambah list pelatih hebat atau bahasa Irana tadi taktiko dari midfield. Taktiko. Ya dari gelandang ya. Ada banyak pelatih hebat dari gelandang. Kita ngomong pelatihnya Waldo, Ancelotti, Pep Guardiola, Mikel Arteta, Xavi Hernandez kalau mau dianggap. Xavi Hernandez. Gelandang juga kan gitu. Iya bisa. Walaupun hampir mau ditunjang pemain yang bagus kalau dia sih. Nomor 10. De Zerbi number 10 betul. Dan Gary O'Neill yang Wolves juga midfield. Raiola juga kalau gak salah ya. Bournemouth. Iya. Raiola gelandang. Dari Rayo Vallecano. Kenapa bisa kayak gini ya? Jadi kalau lo lihat di profesi sepak bola kan itu kan emang kebanyakan kan outfield daripada kiper ya. Nah dari outfield itu yang terbanyak adalah jumlah back dan jumlah gelandang. Ini ada datanya dari CS Observatory. Jadi emang 42% itu pelatih itu dari gelandang awalnya gitu. Yang terbanyak kedua dari defender. Nah kenapa kiper sama penyerang itu lebih sedikit? Karena mereka terspesialisasi. Jadi biasanya kiper itu kalau udah pensiun jadi pelatih. Tapi pelatih kiper namanya, bukan manajer gitu. Ya saya udah lo jadi pelatih kiper, begitu juga dengan penyerang. Nah itu nggak terjadi dengan gelandang dan juga back. Gelandang dan back jadi pelatih itu pelatih general. Nah pelatih general itu lebih buat naik tangga ke manajer atau head coachnya itu lebih umum gitu daripada goalkeeping coach atau attacking coach kayak gitu sih. Ini kalau dari data ya. Tapi kalau dari yang lainnya ya jelas gelandang seperti Pep Guardiola juga pernah bilang kan, gelandang juga tahu situasi di lapangan. Itu juga, bahkan dia kalau ngomong di 2019 kan spesifiknya holding midfielder. Punya visi untuk bisa melihat pitch, karena kalau striker pikirannya gol, kalau kiper save. Tapi visi adanya di holding midfielder gitu. Nah makanya kan dari gelandang atau posisi yang lebih belakang kan gitu, kecuali kiper ya. Ya karena mungkin perspektif seorang back atau gelandang bertahan atau bahkan gelandang yang nomor 8 atau nomor 10 ya emang chance creation, gimana permainan dialirkan kayak gitu daripada seorang penyerang dan juga kiper. Makanya dari jumlahnya menang, pertama dari jumlah kemungkinan, dan kedua dari kebiasaan di lapangan dan juga dari kebiasaan dilatihnya juga. Lo kalau dilatih kan, kalau penyerang dilatih mencetak gol, kalau gelandang lo lihat dong
teman lo di kanan, di kiri, di belakang kayak gitu. Iya sebenarnya yang gue penasaran nih komentar De Zerbi ya waktu lawan Wolves dia kan dibilang gitu, ditanya soal cara main gitu, katanya gue nggak bisa ganti, I can change because our idea is my character, my DNA, my history gitu. Ini kan berarti minim adjustment dong berarti dia. Gimana lo ngeliat? Apakah lo kan juga nonton olahraga lain gitu ya, basket, football dan sebagainya. Apakah emang ada gitu di setiap sport lebih bagus pelatih atau sering menghasilkan pelatih bagus itu adalah posisi tertentu gitu? Sebenarnya kalau mau ngomongin soal bola ya, gue rasa harusnya analogi yang paling dekat tuh NFL dari jumlah pemainnya, dari level detail taktiknya ya. Basket agak susah karena 5 posisi sebenarnya. Dan sekarang positionless juga. Bedanya nggak terlalu jauh gitu. Cuman gue belum ngecek penelitian kayak yang tadi buat bola, buat NFL. Jadi gue tidak bisa mengidentifikasi apakah misalnya seorang quarterback itu lebih banyak yang jadi pelatih atau enggak gitu. Rasanya sih kalau sekilas gue lihat sebenarnya posisi pas mainnya lain-lain. Dan justru banyak yang mungkin gak pernah jadi pemain di level yang paling tinggi karena NFL tuh sangat fisikal gitu. Dan malah sebenarnya gue rasa lebih diverse karena NFL kan yang main jadi defense itu beda sama yang main jadi offense kan. Yang jadi defense itu biasanya jadi defense koordinator. Yang main jadi offense biasanya quarterback coach. Kemudian jadi offensive koordinator, jadi head coach. Itu bisa beda-beda gitu. Jadi gue rasa gak bisa dibilang ada satu posisi yang spesialis menghasilkan. Kecuali dari set yang menunjukkan seperti itu gitu. Nah gue bisa memahami sih kenapa gelandang itu yang paling... mungkin paling banyak jadi pelatih karena lo terlibat dalam lebih banyak fase permainan, right? Ketika lo jadi spesialis, lo kiper lo di awal and defending, ketika lo penyerang juga di daerah tertentu. Kan kalau lo jadi gelandang, lo terlibat dalam defense, attack, transisi defense ke attack, semuanya lah, dan lo di posisi untuk bisa ngelihat semuanya gitu. Bagi gue sih yang lebih menarik adalah apakah ada posisi gelandang tertentu yang menghasilkan lebih banyak pelatih dibandingkan enggak. Nah kalau misalnya asumsinya adalah itu posisi holding midfielder, gue kurang setuju sebenarnya. Gitu. Ketika gue liat brief yang dibikin sama Rossi sebenarnya, gue kurang setuju kalau misalnya itu holding midfielder. Karena yang dibilang tadi, De Zerbi itu nomor 10. Misalnya Ruben Amorim tuh, dia holding midfielder. Sporting ya? DCM ya? Apa? DCM, oke. Nagelsmann. Dia back sebenarnya, Klopp dia back gitu. Jadi Pochettino juga back. Pochettino back. Jadi gue nggak yakin apakah kalau lo jadi karena kalau logikanya ini number 6 itu jadi pelatih pasti bagus. Roy Keane jadi pelatih bagus banget gak sih? Gue nggak yakin. Jadi gitu. mungkin Pep speaks for himself. Paul Ince, ya mungkin dia good point gitu. Mungkin dia ngelihat ini sisi gue, ini kekuatan gue, dan karena dia adalah pelatih yang paling influential, maka lo bisa mengamini beberapa kata-katanya gitu. Tapi ketika gue disodorkan profil pelatih-pelatih yang muda taktikos ini, bagi gue yang lebih menarik bukan posisinya atau dia main di mana gitu. Itu tapi lebih ke minatnya sama dia tuh belajar dari siapa. Jadi memang orangnya ya. Nah bagi gue yang lebih menarik, kalau tadi lo sempat minta perbandingan sama NFL, itu bukan posisi. Tapi coaching tree itu yang gue lihat. NFL tuh banyak banget pelatih. Iya dia dari coaching tree pelatihnya Patriots, Belichick. Pernah magang atau pernah jadi asistennya, jadi pelatih habis itu gitu. Karena terkadang tendensi stylistik tuh dari situ, dari lo belajarnya dari lo siapa? Tuh di padepokan siapa. Iya benar. Nah kalau kita ngomongin coaching tree, Pep Guardiola sekarang luar biasa menurut gue influence-nya. Ke dalam debat pelatih terbaik sepanjang masa yang sekarang gue lihat sebagai kenapa dia di atasnya Mourinho dan di atasnya Ferguson, udah bukan gaya main sama trofi, tapi influence yang kelihatan dari coaching tree-nya, dari bentukan filosofi. Iya, dari tiba-tiba lawannya orang yang pernah berguru sama dia semua gitu. Apakah lo bisa bilang hal yang sama tentang Ferguson? Menurut gua enggak, walaupun hebatnya adalah longevity-nya dia ngebangun satu tim berulang-ulang. Apakah lo bisa ngomong soal itu dengan Mourinho? Tadinya gua harapkan begitu dengan Villas-Boas, tapi ternyata mentok-mentok gitu kan. Guardiola yang saingan terberatnya kalau kita lihat di Liga Inggris, Jurgen Klopp masih. Arteta obviously Arteta muridnya bahkan. Sama muridnya juga. Iya, sama Ten Hag gitu loh. Muridnya juga. Gitu jadi udah kayak Star Wars di mana Luke Skywalker lawan Darth Vader lawan Obi-Wan Kenobi gitu loh. Jadi kayak coaching tree sih yang sebenarnya lebih gue lihat dalam menentukan dan influence dalam menentukan pelatih-pelatih hebat berikutnya sebenarnya. Berarti Xabi Alonso tuh punya modal itu ya? Paling. Ya, kayak pernah Tiga-tiganya. Mourinho, pernah di Guardiola, di Ancelotti. Dia tuh
Xabi Alonso kalau kita mau menganalogikan CV dia sebagai pelatih, ya kalau itu ibaratnya ada orang kerja di konsultan ya di atau enggak di universitas profesor gitu misalnya di UI gitu ya. Kita lihat bagian edukasinya, dia udah di Harvard, Stanford, Oxford gitu. Yang bikin ruang guru juga kalah sama dia kalau misalnya kita ngomongin pendidikan. Siapa lah namanya tuh? Dia bahkan bisa speak berbagai bahasa itu juga. Nah, komunikasinya bagus. Men bapaknya juga pelatih dulu. Lo tadi bilang Harvard gitu kan bahasa Inggris semua. Enggak, dia mungkin di Tokyo University gitu. Top ya. Kampus manapun gitu loh coba bahasa ini Inggris. kayak film Oppenheimer kan. Dia ke Belanda bisa bahasa Belanda. Nah itu. Xabi Alonso mungkin polyglotnya kayak Oppenheimer. Apakah dia akan menemukan sebuah chain reaction yang mengubah dunia ya gue gak tahu lah. Sama kalau gelandang juga gue gak ngeliat itu di Gerard Lampard, dua sosok yang jadi poin bagus jadi pelatih yang mana. Gue sih liatnya ya biasa aja pelatihnya. Mungkin coaching tree tadi ya. Bahkan komunikasinya pun menurut gue Gerard tuh salah satu yang terburuk kan waktu itu dia The Athletic pernah nge-survey Aston Villa sama gue lupa timnya apa satu lagi Rangers ya. Ya katanya sebenarnya komunikasinya tuh limited katanya. Makanya banyak yang meragukan dia bisa nggak di Etifak sekarang ya. Etifak. Apakah karena ini kali ya apa aksen Scouser dia tuh aksennya susah juga dipahami. Gue juga nggak ngerti ya. Lampard lu tau gak sih dulu orang suka bilang nih IQ-nya tinggi. Iya. Gue gak tahu itu rumor internet apa beneran gitu. Tapi juga hasilnya ternyata jadi pelatih Inggris yang I'm sorry to say harus dibilang mediocre. Mediocre banget sih. Ya inilah ini kurang taktiko deh. Kurang taktiko aja. Iya. Sebenarnya tadi gue baru mau bilang ya gara-gara ngomong gitu gue pikiran apakah midfield terutama untuk holding midfielder dan Pep kan ngomongnya soal visi gitu. Jadi midfield itu lebih pakai filosofi, ada filosofinya. Tapi tadi lu nyebut Gerard Lampard gue nggak jadi deh. Jadi kayaknya yang ngaruh itu adalah pelatihnya siapa gitu maksudnya. Jadi kalau pelatihnya punya filosofi gue rasa bisa di-adjust ke banyak hal. Karena Andrea Pirlo juga nggak bagus jadi pelatih. Iya, contohnya Allegri. Soalnya lebih parah lagi menurut gue sebenarnya. Ya kayaknya bener kata orang sih tergantung siapa pelatihnya maksud gue. Kita anggap kita mau anggap dia midfielder yang paling cultured, regista posisinya di belakang. Jadi pelatih juga nggak terlalu. Iya karena misalnya kita bilang Ferguson tuh pelatih hebat karena panjang gitu kan ya. Dia bisa rebuild berkali-kali. Tapi kan kalau in terms of philosophy anak buah dia Roy Keane nih kita nggak bisa bilang dia bagus juga gitu. Steve Bruce anak buahnya dia, Ole Gunnar Solskjaer. Sekarang tuh yang lagi naik mungkin ya Michael Carrick. Kieran McKenna tuh juga anak buahnya Ferguson bisa dibilang. Ya mungkin ya bisa berharap dari situ. Tapi lagi-lagi itu coaching tree-nya tuh kurang sebanyak kayak Xabi gitu. Ya belum kali ya. Belum ada yang mencetak sebuah prestasi. Enggak deh waktu Birmingham Carling Cup lawan Arsenal tuh Alex McLeish deh bukan. Gue kira Steve Bruce bukannya gitu. Ya karena sebenarnya ngomongin coaching tree juga sebenarnya beda juga loh. Kayak maksud gue gini. Misalnya nih Guardiola bahkan tadi nama-nama yang udah kita sebut gitu dia juga bahkan berguru sama Marcelo Bielsa yang benar-benar ya ini banget lah ya, ekstrim banget gitu. Kayak gini apa Rangnick juga. Iya jadi menyatukan banyak inilah filsuf hebat, pemikiran hebat sampai bisa ngebikin cara main kayak gitu gitu kan. Good position. Cuma ada banyak pemain juga yang tadi kita sebut namanya mungkin gak jadi pelatih hebat karena pelatihnya ya banyaknya pragmatis atau mungkin reaktif. Nah mungkin mentality mereka atau adjustment yang mereka miliki nggak bisa kayak gitu. Hati-hati gitu loh mendiskreditkan sepak bola bertahan. Ya nggak untuk menciptakan pelatih yang tapi sama maksud gue. Itu di artikel lo baca itu yang tadi kayak Iraola kan dari artikelnya di Athletic kan. Di situ kan ditekankan bahwa sepak bola sekarang tuh untuk menarik minat anak-anak baru itu emang kebanyakan mainnya tuh harus proaktif. Karena kita harus lihat banyak ngoper, nggak bertahan doang. Nah itu yang ngaruhin ke mindset pelatih-pelatih zaman sekarang. Kenapa harus proaktif? Bukan berarti permainan bertahan tuh negatif, nggak kayak gitu. Iya sebenarnya kan bertahan itu adalah fase. Ya semua tim akan bertahan. Tinggal tipikalnya aja seperti apa. Guardiola pun ketika dia menyusun pemain buat maju selalu ada emphasis on control. Dalam posisi pemain untuk menjaga biar nggak kena counter. Jadi ada aspek-aspek defense yang diperhatikan. Dan dari pelatih-pelatih muda yang namanya pada naik ya mungkin memang populernya bertahannya dengan cara yang counter pressing misalnya gitu yang lebih tinggi. Ruben Amorim tuh sebenarnya agak pengecualian tuh yang di Sporting Lisbon. Karena dia justru main 3-4-3, dia mungkin sedikit lebih mirip dengan Antonio Conte kalau kata orang gitu. Cuman kembali ke poin soal ideologi proaktif. Mungkin yang lebih kentara adalah gini, ketika lo jadi pelatih, kita kadang-kadang nonton week in week out, kita buka social media, tiba-tiba si ini out, si ini in. Itu kan reaksi yang sifatnya ADHD. Terhadap sebuah hasil. Impulsif gitu ya. Pelatih kan ada
mau ujung-ujungnya dipecat kecepatan atau enggak atau lama atau whatever, dia harus bisa ngeliat proses gitu. Mungkin Erik ten Hag in denial, selalu mengeluhkan hal-hal yang keputusan-keputusan yang dianggap merugikan MU karena dia di satu sisi memperhatikan proses apa yang mau dia bangun. Agak susah emang. Alex Ferguson pun selalu ngomong kalau soal pelatih. Sekarang tuh jadi short termism, bukan long termism. Kalau mau jadi pelatih, lo ingin ngebangun sesuatu yang sustainable, mau gak mau lo harus bisa berpikiran long term gitu loh. Karena oke lah, misalnya kemarin Brighton beberapa minggu yang lalu kalah lawan West Ham, langsung kayak, possession tuh gak penting, nye gitu kan. Minggu depannya dia stick dengan prinsipal yang dia punya, bisa menang lawan Newcastle, bisa menang lawan MU. Itu yang namanya lo stick. Tadi di Zerbi soal prinsip gitu. Karena prinsip dan kepercayaan pada proses ya, itu sesuatu yang lebih long term, dan semakin tim lo terbiasa dengan itu, semakin dia nggak mikir ketika dia eksekusi di lapangan. Dan eksekusi dari sebuah ide lebih penting daripada idenya sendiri sebenarnya. Kayaknya kalau ngomongin taktikal gini harus celana pendek ya. Biasa Rossi sekarang sekarang Rana gitu. Mungkin ini sih gue jadi kepikiran apa mungkin ya pelatih yang bisa striving dengan main pragmatis reaktif gitu. Mungkin emang juga harus punya personality gitu. Jadi filosofi kan dia minim karena ya bukan diajar oleh pelatih yang sangat ya kayak Pep dan Cruyff gitu. Tapi kalau kayak misalnya Mourinho, kita ngomong Ferguson gitu-gitu, pelatih-pelatih yang kayak gitu tuh yang coba Gijar, gue pengen nanya balik lo. Main secara pragmatis tuh apa sih buat lo? Ya maksudnya menyesuaikan kondisi di lapangan kan. Right. Jadi, bagaimana lawannya, jadi bereaksi atas apa yang dilakukan gitu. Itu jadi kan reaktif ya. Pragmatis tau gue, that means lo pakai cara yang lo anggap paling mudah. Ya. That means kalau Barcelona nih, lo punya squad isinya Gavi, Pedri. Pragmatis adalah umpan-umpan pendek, bukan long ball. Karena De Zerbi pun bilang kan, dia benci long ball kenapa? Soalnya bola di udara itu namanya betting, lo bertaruh bakal menang second ball gitu. Bagi dia justru long ball yang orang bilang pragmatis, itu gak pragmatis. Soalnya itu cara yang lo tuh gambling gitu. Itu bukan cara termudah untuk menyelesaikan masalahnya gitu. Nah yang gue lihat adalah kalau kita ngomongin soal Mourinho sama Ferguson, Mourinho terkadang dengan pemain yang dia punya, dia merasa kontrol lebih dia dapatkan ketika dia lagi nggak pegang bola. Tapi itu tergantung tim yang dia pegang nih. Chelsea 2004-2005 itu bener-bener gaspol nyerangnya. Pada masa itu rekor jumlah poin, golnya juga banyak banget. Chelsea di musim pertama dia balik itu lebih defensif, mungkin karena pemainnya dianggap kurang bagus gitu. Jadi menurut gue tergantung situasinya. Ferguson pun sebenarnya lo bisa lihat kebanyakan pertandingannya very talented attacking play, mainnya walaupun nggak selalu passing pendek, mainnya seru buat ditonton, apalagi ketika ada Ronaldo, Tevez sama Rooney ya. Tapi dalam satu pertandingan ketika lawan Barcelona dia lihat ini main di Nou Camp tim lawan lebih bagus, dia kemudian main dengan low block yang sangat-sangat low gitu. Jadi menurut gue sih pragmatis tuh adalah cara yang paling dirasa seorang pelatih tuh gampang untuk meraih kemenangan. In that respect. Dengan squad yang mereka punya. Semua pelatih itu sebenarnya bermain dengan cara yang bisa dibilang pragmatis dengan interpretasi yang masing-masing gitu loh. Lo tahu refleksi paling aneh gak dari sini? Kan Xavi Hernandez ya yang suka Afif ledekin itu. Dia kan benci ya, bukan benci sih. Dia tuh pernah bilang gak suka sama permainan bertahannya Jose Mourinho kan. Nah lo lihat deh permainan Xavi di musim lalu, tim kebobolan 20 doang loh. 20 doang tuh dikit banget. Sama dia tuh menangnya sering banget 1-0, 2-1, 2-0. Itu tuh mencerminkan tim Mourinho banget gitu. Jadi menurut gua lo punya filosofi dengan lo punya permainan itu bisa jadi ya berbeda 180 derajat gitu. Ya itu enggak serta-merta lo kalau punya filosofi harus tiki-taka, harus banyak cover ya permainan di atas lapangan kayak gitu enggak. Ya tergantung satu pemain yang lo punya, kedua lawannya kayak gimana, ketiga ya nasib kompetitor lo. Itu yang tercermin sama Xavi Hernandez di musim lalu. Tadi pelatih-pelatih yang disebutin dari tadi yang muncul juga di layar ini kan pelatih yang bisa jadi next generation dari pelatih-pelatih hebat yang menjadi gurunya dalam tanda kutip ya. Kita udah ngomongin Arteta, Xabi, ada Marco Rose juga, Xavi Hernandez, De Zerbi, Iraola, Amorim udah dibahas sama Rana, ada Vincent Kompany yang bisa jadi suksesor Pep katanya. Kita akan lihat. Enzo Maresca di Leicester, terus Kieran McKenna, Ipswich, Russell Martin di Southampton yang fanatik banget sama Pep. Ada Carrick di Boro, Vincenzo Italiano, Fiorentina, terus Simone Inzaghi, Thiago Motta dan juga Nagelsmann. Menurut lo dari nama-nama tadi yang mungkin bisa diomongin kayak Xabi?
Nagelsmann sih menurut gue. Kurang diapresiasi menurut gue. Walaupun emang satu sisi Nagelsmann ini emang demen banget kayak Tuchel ya. Maksudnya ribut sama pihak manajemen klub ya. Tapi menurut gue gimana Nagelsmann ini permainannya tuh rada mirip dengan Xavi juga. Dia bisa main reaktif, dia bisa main pragmatis juga gitu. Dengan squad yang ada. Dan gue kemarin tuh sempat pengen banget dia pengen latih Chelsea. Penasaran kalau misalnya lu ngelatih tim yang emang rebuilding, bukan seorang tim yang emang udah ada bintangnya dan lain-lain. Apakah lu bisa ngelakuin itu atau enggak? Tapi ternyata enggak jadi. Dan sekarang juga masih nganggur ya. Kalau nggak salah masih ada kontrak sama Bayern Munchen juga. Ya masih dideketin sama timnas Jerman. Cuman harus dicari cara untuk bisa ngebayar sisa kontraknya kan dia bukan pelatih yang murah. Ya ini menarik ya kalau ngomongin soal next gen ya. Ini gue kemarin kan ada One Piece live action. Yes. Di komik One Piece tuh ada satu momen di mana semua jagoan-jagoan mudanya itu ngumpul. Namanya Worst Generation. Oke. Dan di situ cari siapa yang bakal jadi raja bajak laut gitu. Siapa yang bakal jadi Luffy-nya gitu, yang bakal nyampe gitu. Nah ini pertanyaan kalau di dunia kepelatihan tuh siapa? Gitu. Dan sebenarnya banyak yang punya fair shout karena masih relatif muda. Menurut gue yang rasanya kurang dikasih respect tuh sebenarnya mungkin karena kita agak bias ke Liga Inggris. Ya. Itu Simone Inzaghi walaupun bisa dibilang gak muda-muda banget. Shout out juga baru habis ngebantai Milan kemarin kan. Yes. 5-1 dan menurut gue dan timnya nih Italia kan dalam 3-4 tahun terakhir kan sudah mulai shifting ya. Coverciano tuh kayaknya mungkin sekarang udah lebih banyak tesis soal build up dan ya high press segala gitu ya. Jadi udah agak beda. Dan menurut gue bagaimana dia menghadapi Man City di final Liga Champions itu sangat impresif. So shout out ke dia dan at least dia udah beberapa lama sekarang megang klub yang cukup gede. Tapi kalau gue disuruh milih dua yang paling stand out, Ruben Amorim soalnya musim lalu di Liga Portugal tuh kurang bagus finishnya. Masih Nagelsmann dan De Zerbi. De Zerbi itu pelatih yang sangat fleksibel. Kelihatan banget dia bisa sekarang melanjutkan apa yang terjadi di Brighton ya. Yang gue pengen lihat adalah bagaimana kalau dia ke klub gede. Dia handling ego-ego gedenya itu seperti apa ya. Karena dia kan tokoh yang cukup outspoken gitu. Nagelsmann kayaknya agak bermasalah sama itu ya. Hubungannya dengan Manuel Neuer. Tapi menurut gue kita gak bisa mendiskreditkan apa yang dia capai bersama Hoffenheim. Dalam usia yang sangat muda. Nagelsmann tuh sepantaran gue gitu. Ya lebih tua dikit lah. Lebih muda daripada si Bung Rin. Nagelsmann itu. Dan dia tuh mungkin sekolahnya dia juga mengagumi Guardiola, pernah jadi asisten Tuchel, tapi mungkin dia tuh school of taktiknya tuh paling dekat dengan Klopp dan Rangnick sebenarnya. Dengan gaya permainan yang sangat narrow gitu kan. Kalau Guardiola dia suka bikin wingernya tuh so wide mungkin biar space-nya tuh lebar. Nah kalau Nagelsmann tuh oke, ini gue bikin compact, ini seketat mungkin di dalam biar habis itu kebuka space di sisi yang lain atau dia ada di posisi yang bagus untuk langsung merebut bola kembali gitu. Dan gue sebenarnya agak menyayangkan kalau seandainya Nagelsmann tuh ke timnas. Gue pengen lihat dia megang satu klub gede lagi di liga lain. Yang every week main. Iya, ya mungkin Inggris. Kalau Italia lucu kali ya. Tadi ya kan sebenarnya ada kemungkinan ke Madrid sebenarnya. Ke Madrid, soalnya Ancelotti musim depan udah ngelatih Brazil. Iya, jadi lo lebih pingin Xabi Alonso atau Nagelsmann? Nah itu dia, itu ribet. Makanya itu yang harus dipikirin. Soalnya namanya kalau sekarang lo siapa? Tapi familiaritas namanya pergantian pelatih itu pasti bakal ada beberapa pemain yang bakal dibuang dong. Dan ya tergantung juga apakah pelatihnya bakal memaksimalkan pemain tersebut yang ada di tim gitu kan. Bahkan kan pelatih juga ada biasnya tersendiri lah gitu dengan taktik dan pemain kan. Mungkin Nagelsmann bilang Toni Kroos jangan pensiun dulu. Temenin gue dulu. Atau mungkin sebaliknya. Atau mungkin sebaliknya jangan-jangan ya. Gue bukannya mau suzon sama Toni Kroos. Mungkin malah dia pinginnya Toni Kroos tuh cawa aja biar gak ada ego gede. Yang harus dia yang tahu bahasanya. Yang tahu gitu. Tapi Waldo, lo milih siapa Waldo? Xabi Alonso atau Nagelsmann? Sebagai media Madridista. Sebenarnya jujur ya, sebelum ada Xabi Alonso naik itu, bahkan kalau ini perwakilan media Madridista ya. Perwakilan media Madridista. Dulu tuh sempat waktu pas Ancelotti mau cabut rumor mau cabut tuh sebenarnya ada dua nama yang bagus sebenarnya. Ya bukan bagus sih sebenarnya, ada dua nama yang berpotensi jadi pelatih Madrid. Tim pertama ada Raul Gonzalez. Yang kedua ada Xabi Alonso. Cuman waktu kita ngelihat Xabi Alonso itu permainannya terlalu positioning. Kita takut banget ini bakal kejadian position ball. Possession apa position?
Possession. Oke, udah. Penguasaan bola. Sorry. Typo gue. Tolko. Spiko. Ya, kayak gitu kan. Nah, itu alasan kenapa kita agak ragu dengan Xabi Alonso karena ini takut kejadian nih kayak iya maksudnya takut kejadian kayak Lopetegui waktu itu di mana Lopetegui bermainnya kan agak positioning. Dan akhirnya pas kita tahu ternyata Xabi Alonso mainnya enggak terlalu positioning amat gitu. Dan ya udah maksudnya kayak masih dibilang ya terdepan sekarang sih masih Xabi Alonso walaupun menurut gua kayaknya agak cukup sulit ya. Kalaupun emang dia punya dapat hasil bagus sama Leverkusen kayaknya bakal tetap stay sama Leverkusen gitu. Bakal sulit juga. Gue apa di Zerbi mau? Di Zerbi juga ragu. Gue pengen nambahin sedikit ya. Menurut gue sih keduanya punya potensi buat nanganin Real Madrid nih. Ya. Gua harus menunggu sampai akhir musim ini untuk benar-benar punya pendapat yang lebih konklusif soal Xabi Alonso. Tapi kalau melihat ke belakang ya, ini kalau gue agak mencoba cocokologi sedikit. Ada masa di mana Madrid itu sangat bagus di bawah Zidane. Dan mungkin ada detail taktik lah, gue yakin tuh Zidane pinter. Tapi dalam beberapa interview, pemain-pemain Madrid selalu bilang ya kita nurut soalnya dia Zidane gitu loh. James belum didebak pernah ngomong kayak gitu, Modric juga ngomong kayak gitu, ada interviewnya. Nah, CV dia sebagai pemain tuh kayaknya penting gitu loh. Karena gue nurut karena lu Zidane gitu loh. Terlama ruang ganti ya. Nah, apakah Nagelsmann punya itu ketika masuk ke sebuah klub Real Madrid yang mungkin environment dan pressure-nya seperti Bayern if not more? Nah itu yang gue belum tahu walaupun mungkin tactical sophistication ketularan typo gue kayak Waldo ada. Nah gue menduga Xabi Alonso itu better fit sebenarnya. Gitu cuman nggak tahu ini karena ya dia udah punya. Karena dia Xabi Alonso. Yes, I know. Tapi nggak di semua klub loh. Jangan lupa Frank Lampard. Juga gagal di Chelsea. Satu sisi kenapa pengen Nagelsmann juga. Ada beberapa pengen Nagelsmann. Karena pihak manajemen ini tuh butuh pelatih yang vokal juga gitu loh. Zidane itu kan cukup vokal. Maksudnya dia tuh cukup apa ya? Because he's Zidane. Iya, bukan maksudnya kayak kalau gini. Ngomong Zidane gitu. Kayak Nagelsmann. Zidane tuh mungkin bisa dibilang pelatih pertama yang mutusin untuk cabut sebelum dipecat sama Perez. Jadi kayak itu kayak because Zidane bukan selain Zidane juga karena dia tuh juga cukup vokal ya maksudnya terhadap kayak transfer dan lain-lain gitu sedangkan terkadang pihak bukan gue nggak nyinggung Perez doang tapi pihak manajemen Madrid tuh kadang gak selalu memenuhi ekspektasi apa yang pelatih mau kayak contoh singkat nih Ancelotti kemarin pengen Cancelo dari Januari tapi pada akhirnya nggak diturutin pengen striker nggak diturutin terlalu fokus Mbappe dan akhirnya gak kejadian gitu Cancelo ke Barcelona dan akhirnya Madrid sekarang gak ada striker cuman seorang Joselu doang gitu. Secara singkat teks dari Next Gen pengen tadi siapa dan kenapa? Gue sih Roberto De Zerbi sih karena juga udah banyak dibahas juga kan Premier League. Sama kita kalau bahas kayak gini tuh gak bisa mengesampingkan teks English teksnya tuh pasti ada tuh. Michael Carrick mungkin bakal dibahas lebih banyak lagi. Tapi bukan karena kualitas, karena dia orang Inggris menurut gue. Lo mau tau satu orang Inggris yang gue pengen lihat lagi bisa next jawab gak? Ini yang paling funky sebenarnya. Will Steele. Yang di Rams. Di Rams. Am I reading it right? Yang konon dia udah dapat ini gak sih license belum sih? Belum setahu gue. Jadi masih bakar duit ya buat gaji dia yang ini Balogun kan? Balogun dan sempat berapa pertandingan tuh nggak terkalahkan. Itu juga dan yang gue suka dari cerita Will Steele adalah mungkin karena dia punya kewarganegaraan Belgia juga ya. Dia tuh mulai di sebuah tempat yang tidak Inggris sama sekali. Terkadang tuh kalau ngomongin soal pelatih muda Inggris, gue selalu lihat pengalaman sama environment-nya kan. Yang lo lihat yang maju kan adalah ketika gue setelah Guardiola dan kawan-kawan masuk gitu, ngebawa ide dari luar masuk gitu ya. Atau mungkin pernah berguru di bawahnya. Nah, I think it's good dia tuh perkembangannya di sebuah liga yang jauh dari spotlight ya. Iya Inggris gitu. Jadi ketika wow siapa nih? Tapi again masih ini yang paling 30 nggak salah kan? Nah kita lihat aja nanti apakah emang bisa naik ke next level atau enggak. Iya dan kita geser ke ini ya. Secara singkat aja Premier League ada tadi gue bilang musim comeback ini karena Liverpool, City sama Spurs comeback masing-masing. Ada komentar sedikit soal comeback mereka ini? Dari Spurs ya. Ini kan Richarlison kan 1 gol 1 assist ya. Dia tuh sebelum ini kan sempat curhat ke media waktu pas dipanggil timnas kan dia bilang gue kayaknya butuh psikolog deh gitu. Jadi gue ngerasa apalagi kemarin pas Son abis gol pas dia abis golin Son juga kan nunjuk-nunjukkan ini Richarlison nih gitu. Meskipun itu
Ya dia juga ada Son juga di situ kan, Richarlison gitu. Ya. Cuman menurut gue dia di saat situasi kayak sekarang Jadon Sancho lagi banyak masalah, terus juga Harry Maguire juga kemarin ibunya juga curhat gitu. Ya. Gue ngerasa ya isu-isu kayak gini tuh sebenarnya penting dan Richarlison mengemukakan bahwa dia butuh psikolog tuh menurut gue hal yang baik. Dan juga Postecoglou juga sebagai pelatih juga bilang kan, gue nggak ngomongin apa-apa soal ini Richarlison ya, gue sih soal pertandingan aja kayak biasa. Soalnya gue ngedukung dia kayak gitu. Ya menurut gue hal kayak gini yang perlu dikedepankan sih di sepak bola. Terus kalau dari hasil lainnya, kemarin tentunya hasil paling ramai yang dibahas adalah Manchester United kalah kan sama Brighton kan. Diharapkan comeback tapi enggak. Iya. Tapi gue ngelihat dari ide ya, dari tiga kebobolan itu kan hampir mirip kan semuanya kan. Cuman lo perhatiin deh, apalagi yang 30 passing itu loh. Yang Brighton bikin 30 passing sebelum akhirnya mencetak gol. Nah, lo lihat di situ tuh posisi antar pemain Man United tuh terjaga banget. Kalau zona tuh possession play, ngejaga zona bukan ngejaga orang gitu. Dan gue ngeliat idenya Ten Hag sebenarnya lagi dijalankan di situ. Itu yang De Zerbi bilang juga kan, we suffer a lot gitu karena ada high pressure yang dilakuin sama front three-nya United. Ya kan, Højlund, Rashford sama kemarin tuh lupa lagi kemarin siapa ya? Si depan ya? Iya. Ya pokoknya gue ngelihat idenya Ten Hag tuh sebenarnya lagi dijalankan. Cuman yang kita lupa mungkin ya lawannya itu di Zerbi, Brighton yang mana menurut gue secara taktikal lebih bagus dari Ten Hag emang. Emang timnya emang lebih bagus gitu. Bukan MU jelek. Gue ngelihat justru idenya tuh udah ada di cara kebobolan bahkan 30 passing gitu. Cuman ya kemarin Man United dapat lawan yang lebih bagus aja. Itu kenapa it all comes down to execution. Kalau kita lihat tim Brighton udah punya struktur, udah tahu tugas masing-masing ngapain dan punya komitmen untuk mengeksekusinya. How they wanna play, they know what to do. Sedangkan di sisi lain MU mungkin di atas kertasnya tuh udah ada sebenarnya. Lagi-lagi Ten Hag berusaha membangun sesuatu yang bisa jadi fondasi ke depannya. But eksekusi pressingnya tuh wow Allahu alam. Yes. It was so bad. Rashford tuh maruk kata orang ya. Dan gak mau pressing. Banyak kembandingin dia sama Ronaldo kendor gitu. Ya. Dan kelihatan aja buy-in tim Brighton ke gagasan pelatihnya itu tidak selevel dengan buy-in pemain-pemain MU ke gagasan atau keinginan dari pelatihnya gitu. And it shows kendor buat ketiga gol. Bagus gol ya 30 passing. Don't get me wrong, tapi lo main di kandang, lo main lawan dengan dukungan supporter lo, harusnya lo kasih perlawanan yang lebih intens lah. Sebelum kita ngomongin hasil, lebih intens dulu lah. Start from there. Dan man, itu ketika lo nggak bisa pressing dengan benar dan lawan lo adalah, dan lo pengen main pressing dan lawan lo adalah sebuah tim De Zerbi, susah men. Susah ya. Yang jelas De Zerbi ditanya kan kenapa MU gitu. I don't know the problems of MU. I can explain my team gitu. Jadi masalahnya masih dicari ya karena ada Rashford ada, Højlund ada yang toksik katanya cabut, nggak dimainin juga. Ya udah kita nggak tahu juga. Ntar kita tanya lah. Coba. Gue nggak tahu. Kita harus bahas yang lain nih. Ini sebentar, sekejap aja. Ya. Ini masalah personil atau personil yang tidak mengeksekusi dengan baik ya. Tapi emang mungkin dengan struktur Diamond kan dia pinginnya agak narrow ya mainnya. Tapi kalau ngelihat superioritasnya si Brighton di sisi kanan, itu tuh kombinasi dari Rashford yang nggak mau ngepres ya. Dan Eriksen yang mungkin emang bukan pemain yang tepat ya untuk nge-cover semua movement dan pergerakan di sisi itunya Brighton. Jadi dan habis itu kan kalau gak salah Højlund sempat diganti sama Martial. Gak tahu apakah Højlund se-match fit itu atau enggak. Mungkin dua hal itu kalau kita mau menyalahkan Ten Hag, you can point at that. Cuman menurut gue sih belum saatnya Ten Hag out sih. Kalau jadi MU. Newcastle menang lawan Brentford membuat hanya tinggal tersisa 4 tim yang belum terkalahkan dan itu peringkat 1-4 ya. Brentford udah kalah. Bournemouth Chelsea. Atletik bilang ada artikel How Not to Score a Goal, a short story by Chelsea Football Club. Karena Nico Jackson juga lawak ya, 5 gol sama kayak jumlah pertandingannya tahun lalu juga kan 38. Dikatain juga Nico Jackson Bournemouth reject katanya karena gagal medical check. Waktu tahun lalu waktu dia Villarreal. Pochettino bilang gak perlu. Vlahovic katanya isn't good enough for Chelsea. Arsenal Everton singkat aja Ron.
Arsenal sangat dominan. Gue sebenarnya sedikit kecewa. Raya dan Vieira dong. Iya, Raya. Ya, gue sedikit kecewa dari segi proses karena menurut gue lawan tim seterombang-ambing Everton yang tidak menawarkan apa-apa. Tapi kan Goodison Park. Iya, I'll get to that. Maksudnya dan itu adalah one of those weird records gitu loh kayak. Kok bisa sih gitu loh. Tapi kalau kita ngomongin soal Everton sekarang dengan kualitas yang mereka miliki, gue berharap harusnya Jordan Pickford itu dipaksa untuk sedikit bekerja lebih keras. Harusnya ya. That being said, a win is a win. Dan kayak yang lo bilang tadi, rekor nggak kalahnya tuh nggak pernah menangnya itu akhirnya putus. So 3 points is 3 points, we go forward gitu loh. Cuman menurut gue di belakang kepalanya Arteta ngeliat pertandingan kayak gitu juga dia pasti mikir ya I know it's a low block tapi kenapa kita nggak berhasil menciptakan jumlah peluang lebih banyak, itu sesuatu PR. Dan kembali ke diskusi kita yang lebih besar, pelatih tuh memang harus bisa melihat proses, performance, bukan cuma result. Ngelihat di dalam kekalahan apa hal positif dan di dalam kemenangan apa hal negatif gitu. Dan gue rasa di dalam ruang ganti itu yang dia canangkan. There's no guarantee spot in my team, dia bilang. Jadi akhirnya Raya kiper, dan yang menarik waktu Ramsdale dapat posisi kan 1-0 juga lawan Norwich. Habis itu berubah Arsenal. Kita lihat siapa tahu semakin baik ya. Liga Champions lawan siapa besok? Dari PSV. Lawan PSV ya. Dari Serie A Inter lawan Milan 5-1 skornya. Sebenarnya tidak terlalu menggambarkan. Maksud gue kayak 3-1 udah pas lah ya. 5 tuh menurut gue terlalu besar dari kalau ngeliat pertandingannya gitu. Prediksi AC Milan. Dan Napoli Genoa 2-2. Napoli bisa menyamakan, hampir kalah ya. Pelatihnya Genoa Gilarino by the way. Dan Juve menang 3-1 setelah dikatain Labib mediocre, ternyata beneran kalah. Vlahovic golnya keren banget. Dan ini dari hasil Serie A, Alex, ada komentar? Ya Labib bilang apa? Margin 2 gol beneran 2 gol aja. Iya beneran 2 gol. Gue kaget aja sih. Sama Roma juga menang berapa? 7-0 ya? 7-0. Kemenangan pertama ya? Iya kemenangan pertama. Gue yang kaget sih Inter lawan Milan sih. Gue kenapa menjagokan Milan tuh karena Milan kelihatan progresnya dari dia jual pemain terus beli pemain-pemain yang tepat gitu. Terus Inter juga gue ngelihat kayak ya masih sama kayak kemarin. Maksudnya sama kayak musim lalu tuh sama-sama bagus. Cuman progresnya kelihatan Milan lebih naik gitu. Tapi ternyata kemarin 5-1 tuh menurut gue ya keterlaluannya sih AC Milan sih. Gue lebih menggambar 4 kekalahan beruntun loh. Iya. Di musim ini. Di tahun ini. 2023 nih 5 kalah 5 kali. Sama Inter Milan, si AC Milan. Dan gak golin, 4 pertandingan gak golin mas gue. Pioli kan. Padahal katanya beda. 2 semifinal UEFA Champions League itu. Iya. Akhirnya golin. Akhirnya Inter jebol. Leao. Tapi ternyata abis tuh. Iya makanya. Satu komen yang lucu adalah si Marcus Thuram ya. Dia bilang. Oh iya Thuram. Dia bilang kalau something to do lah. Iya gue bikin gue lawan Milan cuma beda sama bokap gue. Kalau bokap gue lawan Milan gak sengaja. Gitu. Kok gak salah kayak gitu komennya. Dan Marcus Thuram ini kan tahun 2020 dia masih harus nunjukin di Google. Gue tuh pemain. Itu pemain. Gue pemain nih. Sekarang mau lawan security ya. Lawan security gitu. Dan emang gak ada beberapa perubahan yang gak bisa. Dan dulu mantan back Inter Ranocchia udah pernah bilang you don't play derby, you win them gitu. Tapi ternyata sulit banget untuk bisa mengalahkan Inter karena emang ya secara kualitas emang di atas. Gue lebih bilang Inter pemainnya lebih dewasa sih. Maksudnya dibanding AC Milan. Lebih dewasa? Oh gimana tuh lebih dewasa? Lebih dewasa tuh maksudnya. Gak bicara. Enggak karena Milan tuh jebolnya tuh lawan Inter. Jebol menit awal masuk golnya juga udah ada. Dari beberapa musim lalu dibandingkan AC Milan. Possessioningnya gimana? Maksud gue jebol di menit awal terus loh. Maksud gue mereka udah tahu punya Dumfries, punya Di Marco. Mereka akan ke-exploit sama ini gitu ya. Dan itu yang terjadi lagi kemarin. Gitu. Itu yang bakal susah banget untuk di ini nih. Untuk dibenahi lah oleh Pioli sama Ten Hag yang katanya mirip. Gue baru sadar juga. Positioningnya tuh mirip. Positioning. Ya itu dari Serie A. Dan Bundesliga tadi kita udah. La Liga. Valencia mengalahkan Atletico Madrid 3-0. Terus Athletic Club di Bilbao menang 3-0 lawan Cadiz. Terus Barcelona 5-0 lawan Real Betis. Dan banyak yang ngasih video hat-trick nutmeg. Karena ada beberapa nutmeg tuh ya. Mereka bener-bener ngacak-ngacak banget. Betis padahal kan gak buruk kan. Musim lalu juga bagus. Lagi bagus-bagusnya justru musim ini. Ya ditambah 2 Portugal yang masuk di deadline day. Joao Felix dan juga Cancelo. Ya. Bisa menang 5-0. Bahkan Rafinha baru masuk langsung golin. Kemarin gue lihat
Dan Madrid comeback, tapi Bellingham gak cetak gol. Gimana? Pakar La Liga. Ya emang Bellingham tugasnya bukan untuk mencetak gol. Banyak banget di Twitter tuh banyak yang bilang mana nih Bellingham gak nyetak gol lah. Emang tugas dia bukan nyetak gol. Joselu gak golin ya? Joselu yang harusnya golin, harusnya dia yang harusnya. Tapi kemarin golin. Dan tapi satu hal itu sih mungkin yang di match itu yang seru sih cuman ada sosok Fran Garcia ya. Dan satu sisi Takefusa Kubo. Yang bermain sangat bagus banget. Iya bisa dibilang dia mainnya tuh punya agility yang bagus, dia juga playmaking juga. Sama dia cut inside-nya bagus banget. Terlebih kemarin tuh babak pertama banyak banget peluang dari sisi kanannya Sociedad yang cukup mengobrak-abrik Madrid. Terutama Fran Garcia yang cukup kesulitan di babak pertama. Tapi akhirnya di babak kedua dia berhasil ngasih 2 assist buat Joselu sama Valverde itu sih. Di weekend kemarin juga ada 2 pemain problematik yang main. Greenwood main. Mendy main. Oh iya. FC Lorient sama Getafe. Lu komentar Barcelona dong, jangan cuma itu Barcelona 5-0. Menurut gua justru sebelum 2 pembelian terakhir mereka itu jeda transfer sebelum tutup, itu menurut gua pembelian yang bagus. Karena ya akhirnya lu bisa nanya Afif Safi mungkin temen. Akhirnya Barcelona punya right back yang berkualitas bagus karena sebelumnya siapa? Sergio Roberto, bro. Dan akhirnya lu punya Joao Cancelo gitu. Dan sekarang lu kehilangan Dembele, oke ya udah, gue punya Joao Felix. Permasalahannya Barcelona mungkin ini bakal jadi jangka panjang ya. Karena 2 pemain ini tuh bukan dibeli secara permanen, tapi di loan gitu. Nah itu yang jadi di loan. Jadi ya itu buat jadi permasalahan cukup buat Barcelona ya. Karena mungkin kedepannya juga gak bisa memaksimalkan Lewandowski juga karena umurnya juga. Itu dia. Dan Liga Champions bakal datang ya Dex ya? Iya, Liga Champions dimulai oleh kick off di San Siro. AC Milan lawan Newcastle. Nah, itu hari Selasa malam tuh. Nah, kita akan bahas berarti di episode hari Kamis ya. Berlin juga ketemu. Yang jelas bakal seru banget. Oh iya, Union Berlin lawan Real Madrid. Union Berlin lawan Real Madrid, tapi Milan lagi dipantau sama Newcastle. Kemarin karena Kjaer diacak-acak ya sama Kjaer sama Malik Thiaw diacak-acak sama kemarin pace-nya pemain Inter tuh si Lautaro sama Thuram gitu. Kita akan lihat ngelawan Anthony Gordon dan Isak. Kita bakal kayak gimana? Bakal seru, katanya Pioli mau balance ya, mau evolve stylenya. Kita akan lihat di Liga Champions dan kita ketemu di episode selanjutnya dari Box to Box Football Show.